genealogi moral. Jadi genealogi itu melacak gennya, melacak ini janjane ujungnya kemana ya. Itu berarti nyari asal usulnya. Kalau di situ, kalau di Indonesia disebut menyingkapkan kedok, keinginan, nafsu, kebutuhan, ketakutan, harapan, yang itu ada di balik nilai yang namanya moralitas. Ketika masyarakat bikin satu sistem nilai, satu sistem moral, biasanya di situ ada dasarnya, mungkin ketakutan-ketakutan, mungkin harapan-harapan, mungkin kebutuhan-kebutuhan, mungkin naluri-naluri untuk survive. Itu biasanya jadi dasar namanya moralitas. Genealogi moral itu berarti melacak itunya dari moral. Coba dilihat kenapa sih orang Bagel itu kok begitu percayanya sama neurologi itu loh. Apakah dia memang ada apa enggak? Mungkin ada atau tidaknya tidak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah mungkin penghargaan terhadap laut, cara menyikapi laut dan seterusnya. Ada harapannya dari laut, ada ketakutannya dari laut, ada kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap laut. Maka diciptakanlah mitos-mitos, diciptakanlah simbol-simbol neurologi itu. Moralitas berarti simbolnya, isyaratnya. Yang dibalik itu ada emosi-emosinya, ada hal yang diwakilinya. Jadi moralitas itu ada yang diwakili. Tadi kamu disuruh pegang Quran, nggak boleh ditenteng pakai satu tangan. Dibalik itu ada harapannya, juga ada ketakutannya. Mungkin takut kualat, mungkin harapannya karena biar kamu hargai Quran, biar kamu letakkan dia tinggi dalam hidupmu, biar ada harapannya, ada nilainya, ada rasionalitasnya, ada objektivitasnya yang disasar dari sebuah moralitas. Jadi genealogi moral itu berarti kejar itu. Jadi kalau ada nilai apapun yang dipegangi oleh masyarakat, biasanya dia tidak akan lepas dari selubungnya. Dia sebenarnya hanya menyimbolkan harapannya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, pandangan tertentu masyarakat. Maka nilai, jangankan masyarakat kecil, dia juga punya simbol-simbol sendiri. Di sini ada pengajian Jawa, pengajian filsafat. Di masjid yang lain mungkin malah kejawen itu haram, filsafat atau pemanen haram. Loh, mereka punya sistem nilai sendiri, dan ini mewakili ideologi mereka masing-masing, mewakili keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi ternyata mana yang benar, mana yang salah itu tidak serta-merta tergantung objektivitas bahwa ini benar, ini salah, tapi itu sifatnya genealogis. Ini benar kalau ditarik kemana dulu, ini benar dari perspektif siapa dulu, selalu begitu. Jadi belajar moral itu belajar genealogi. Mungkin sering tak ceritain ada beda kontras. Misalnya saya punya dua teman dari dua daerah yang berbeda. Di teman yang satu ini ada sistem moral bahwa kalau kamu dikasih suguhan, dikasih makan harus habis. Kalau nggak habis, kamu dianggap melecehkan tuan rumahnya. Di daerah yang satu ini, kalau kamu dikasih suguhan makan, kalau dikasih makan jangan sampai dihabisin. Gawat. Kalau kamu menghabiskan makanannya, kamu dianggap rakus, dianggap geragas. Ya kan? Dua sistem nilai, kamu terus tanya, terus yang benar yang mana? Ya dilihat dari mananya dulu. Itu namanya genealogis. Siapa yang ngomong itu sih? Masyarakat mana yang ngomong kayak gini? Dia mewakili siapa? Ada klaster masyarakat kalau yang ngomong itu kerasnya luar biasa. Ada yang lembut, marah aja kelihatan gomak-gomak lembut. Orang Jawa misalnya kan, nesu nih rata toro. Aku ki nesu. Marah dia kok gitu, tapi aja ngono to, aku nesu lho. Ya wis lah. Gaya kan, style yang kayak gini ini sopan. Tapi bagi yang punya tradisi beda, nesu kok kayak gitu. Nesu itu ya langsung sikap aja, nggak perlu basa-basi. Tak pisui loh, kalau pisui kok tak pisui, langsung aja dipisui. Dan ada sistem moral yang berbeda. Maka kajian yang namanya genealogi moral itu berarti kamu melacak kedok-kedok di balik
simbol yang namanya moralitas. Jadi moralitas itu sebenarnya cuma simbol dari view-nya masyarakat. Kenapa FPI bisa gitu ya, gaya perilaku keberagamaannya, moralitasnya ya kamu kejar. Kalau pakai Nietzsche berarti kejar secara genealogis. Apa tuntutan mereka, apa kebutuhan mereka, apa ketakutan-ketakutan mereka, apa harapan mereka, seperti apa worldview mereka. Islam itu bagi mereka apa, sementara Islam bagimu apa, Indonesia bagi mereka apa, Indonesia bagimu apa. Dan itu nanti akan kelihatan kenapa orang ini begini, kenapa orang itu begitu. Nah, kajian semacam ini namanya genealogi moral. Nah, kalau kamu nanti bikin skripsi melihat perilaku, kamu bisa pakai teorinya Nietzsche ini, genealogi moral. Oke. Itu yang di depan asumsi-asumsinya. Sekarang kita mulai masuk ke eksistensialisme ini. Kita lihat sebuah cerita namanya eksistensialisme dari Nietzsche. Ada moralitas Tuhan, ada moralitas Buddha. Moralitas Tuhan bahasa Jermannya Helden, moral, moralitas Buddha, Herren, moral. Jadi moralitas Tuhan itu yang dimaksud ketika seseorang dia berdaulat atas dirinya sendiri, melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri, kemudian dia bertindak dalam kedaulatannya, baik dan buruk sesuai apa yang dia inginkan. Jadi dia mandiri, menentukan nasibnya sendiri, baik buruk juga dia rumuskan sendiri, dia ngatur dirinya sendiri. Itulah Tuhan. Kebalikannya Buddha. Buddha itu berarti dia tidak mandiri. Dia mau melakukan apa dan tidak mau melakukan apa, nunggu perintah atau larangan dari tuannya. Dan bagi mereka yang disebut bermoral itu ya lemah lembut, simpati, rendah hati, dan seterusnya. Sementara yang moralitas Tuhan itu, bermoral itu berarti mandiri, berani, tegas, menentukan nasibnya sendiri, itulah bermoral. Nah, jadi manusia secara umum terbagi dua ini. Ada orang yang intinya dia mandiri dalam moralitasnya, ada yang sangat tergantung dalam moralitasnya. Dan kebanyakan manusia sebenarnya moralitasnya Buddha. Yang kamu anggap baik dan buruk tidak pernah itu berasal dari dirimu sendiri, keinginanmu, tapi pasti dari luar dirimu. Mungkin dari kiaimu, dari ustadzmu, dari Quran lah, dari hadis lah, dari pokoknya selalu menurut di luar dirimu. Kebalikannya kalau Tuhan jeragan, itu semua yang dia lakukan itu ya atas inisiatifnya sendiri, atas keputusannya sendiri, atas analisisnya sendiri, atas pertimbangannya sendiri. Ini dia seorang Tuhan. Dan sistem nilai, sistem moral yang dikembangkan juga berbeda. Kalau yang Buddha tadi, biasanya sistem nilainya sistem nilai apa ya? Nilainya Buddha, misalnya pasrah, ikhlas, tanpa pamrih, lillahi ta'ala, harmonis. Selalu itu. Jadi ini cirinya orang. Kalau bahasa Indonesia, kita harus rendah hati, jangan kemerungsung, jangan sombong, jangan tinggi hati. Selalu yang gitu-gitu yang dikedepankan. Jangan punya pamrih, melakukan sesuatu lillahi ta'ala, ikhlaslah, jangan asal begitu. Beda sama moralitas Tuhan. Kita harus maju, kita harus menentukan nasib sendiri, kita harus banyak yang seperti ini. Dan sebenarnya ini agak rivalitas, agak pertarungan dalam hidup ini. Antara bagi Buddha, mentalitas Tuhan itu mentalitas arogan, mentalitasnya orang sombong. Bagi Tuhan, Buddha itu mentalitasnya orang lemah. Ya kan? Ya ini persis relasi antara juragan sama buruh gitu. Buruh yang baik itu kan buruh yang manut, nggak pernah komplain, disuruh apa aja jalan.
susah-susah juga ditanggung, ikhlas bantu dan seterusnya. Dan juragan yang baik kan juragan yang bisa ngatur, juragan yang merentah, juragan. Kalau juragannya lemah lembut, juragannya nggak bisa, dia tidak akan jadi juragan. Dan itu yang terjadi ketika seseorang menjalani hidupnya. Mentalitasmu tinggal dianalisis, kamu mentalitas Buddha apa mentalitas Tuan. Belum lama saya diskusi tentang poligami. Jadi ada seorang dan ada ibu-ibu yang bilang, bagi saya poligami ikut sunnah Nabi. Justru disitulah kemuliaannya perempuan. Ya kan? Padahal dia yang sengsara, dia yang ditindas, dia yang diapusi, ya bisa-bisa oleh laki-laki. Tapi dia merasa justru disitulah kemuliaan saya. Oh, itu kalau ada Nietzsche diketawain. Ya seperti itu mentalitas Buddha. Jadi justru ketika ditindas, justru ketika kamu sengsara luar biasa dan kamu disuruh ikhlas, disuruh dan seterusnya, disuruh lillahi ta'ala. Tidak apa-apa, orang sabar itu dhuwur kasane. Nanti sabar mesti subur. Subur, kan mesti gitu kan. Selalu dikasih nasihat-nasihat untuk ngalah. Tidak apa-apa, dunia ini penjara bagi kita. Besok di akhirat kita akan menuai panennya. Jadi wis ora iso bangkit lagi. Kalah wis ora iso. Dan ini mentalitas Buddha. Kalau di Indonesia bal-balan aja yang mentalitasnya kan mentalitas Buddha itu. Kalah surah popo kalah. Wong ini kan cuma permainan, tapi ini ya kalah. Wong cuma permainan aja kok ngomongnya sudahlah kalah. Toh kita orang baik, biarkan mereka. Kita tidak ngejar kemenangan. Ini kan mesti alasannya wong kalah. Jadi mentalitasnya Buddha. Rata-rata orang Timur merasa inferior dari Barat itu karena dia punya moralitas Buddha. Bukan pertama-tama SDM atau SDA-nya atau apanya, tapi mentalnya. Kamu berhadapan dengan bule aja kan sudah agak merasa inferior kan. Jangankan yang bule-bule, yang bule pikir jalan lagi rekreasinya, kamu mendekat juga males. Kuatir diajak ngomong bahasa Inggris. Harusnya kamu di sini tuh penguasa, mereka dong yang latihan ngomong bahasa Indonesia. Kok kamu yang dipaksa ngomong bahasa Inggris? Jadi kalau ada bule sekarang ngajak ngomong Indonesia aja, kalau dia nggak ngerti, harus ngerti. Ya kan? Oh, di Indonesia kok menang-menangan. Kalau kita ke sana kita yang disuruh belajar bahasa Inggris. Sementara kalau mereka ke sini mereka nggak mau belajar bahasa Indonesia. Itu kan kamu diabusi. Tapi ya mana saja, kamu memang mentalitasnya ada. Ya kan? Itu yang kita nggak sadar selama ini. Ada banyak hal yang katanya Nietzsche jadi budak, tapi kita menikmati kebudayaan kita, termasuk dalam hal agama. Nah, nanti ketika sistem ini jalan, mentalitas Tuan dan Buddha itu biasanya orang yang punya mentalitas Tuan itu menganggap yang punya mentalitas Buddha akan menganggap yang punya mentalitas Tuan itu sebagai orang yang bahaya, orang yang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang kurang sopan, orang yang biasanya begitu. Tidak lemah lembutnya, kamu tidak sopan ya, kamu itu biasanya begitu. Dan kenapa sih muncul mentalitas yang marah-marah pada Tuhan? Karena ini sifatnya reaktif. Jadi muncul dari rasa inferior dirinya di hadapan Tuhannya, sehingga terus nganggap Tuhannya jelek. Jadi kamu jangan sombong, sombong itu jelek. Jangan angkuh, angkuh itu jelek. Kayak orang-orang itu angkuh, dia merasa besar, merasa itu. Biasanya ini karena timbul dari rasa sirik, reaktif, rasa iri, rasa karena nggak bisa sebesar Tuhan, karena nggak bisa mandiri seperti mereka. Kebanyakan orang nggak suka Barat karena diam-diam di dalam batinnya iri pada Barat. Kok enak ya Barat itu maju, apa-apa Barat, apa-apa Barat. Semuanya kok dari sana. Kita harus susah payah belajar bahasa Inggris, kita harus susah payah ngerti mereka, kita harus bahkan sampai hari ini makanan aja dari sana, KFC, Texas, apa-apa dari sana. Diam-diam iri terus kita bikin argumen-argumen sendiri untuk menunjukkan bahwa Barat itu jahat.
biar aja mereka maju. Itu kan materialnya saja, kita kaya spiritual. Itu janjane lahir dari reaksi ketika kita merasa inferior di hadapan mereka. Jadi sudah kalah duluan, biasanya kan terus cari-cari dalil, cari-cari kambing hitam untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aku tidak pantas kalah. Biasanya gitu. Terus bal-balan kalah kan biasanya terus, oh itu hasilnya, oh itu hanya hasilnya ya wis kalah. Tapi terus untuk menunjukkan bahwa aku tidak kalah kok, aku juga hanya saja aku ngalah. Akan gitu nih orang Jawa. Aku sabar, coba aku marah, habis, jangankan barat kan gitu. Itu janjinya karena kalah. Atau ngungkit-ngungkit masa lalu. Kita dulu itu, nenek moyang kita itu jos, luar biasa. Tidak ada yang bisa ngalahin nenek moyang kita. Kan gitu, barat nggak ada apa-apanya. Dulu kita itu pemimpinnya peradaban kan gitu. Kalau ada orang barat, itu kan dulu. Sekarang kan enggak kan. Ya itu mentalitas Buddha. Ngungkit-ngungkit masa lalu, nganggep yang lebih superior dari dia sebagai jelek dan seterusnya. Nah, itu banyak kita lihat di sekeliling kita hari ini. Orang-orang yang sebenarnya itu muncul dari rasa iri, dari rasa lemah, dari rasa inferior. Maki-maki itu kadang-kadang kalau ada bulenya sendiri datang, dia tidak berani maki-maki. Begitu meritik barat, nanti diskusi beneran sama barat juga manduk-manduk aja. Kenapa dia merasa ini mental inferior? Ya kayak bener juragan sama guru. Kalau juragannya nggak ada, itu sama guru mesti ngomongin ngerasani juragan. Begitu juragannya datang, sama banyak relasi kayak gini, termasuk dosen sama mahasiswanya. Kalau dosennya lainnya mesti ngomong, dosennya begitu, dosennya datang malas sudah. Apa kata dosen diikuti. Nah, ini semacam mentalitas Buddha. Jadi mentalitas yang manut saja katanya juragannya. Oleh karena itu biasanya terus dari relasi juragan sama Buddha ini, mentalitas Tuan sama Buddha ini lahir namanya transvaluasi nilai. Jadi yang semula baik-baik, karena ada transvaluasi, kelompok Buddha ini membalik tatanan jadi yang sebenarnya itu jelek. Minder, rendah diri diganti jadi rendah hati, kalah diganti jadi ngalah. Terus ini sebenarnya semacam transvaluasi. Jadi orang yang superior dianggap jelek, orang yang maju dianggap jelek, orang yang sukses dianggap jahat, orang yang selalu begitu. Dan nilai baik buruk terus ganti. Jangan ikut barat. Kalau barat itu maju tapi material, ikut nilai kita, yang penting harmonis. Mangan orang mangan kumpul. Ada prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya mentalitas inferior. Tapi yang sebenarnya itu jelek tapi ditransvaluasi, dinilai ulang bahwa enggak, itu tidak jelek, itu bagus. Jadi kalau bahasanya itu semacam balas dendam tapi imajiner. Jadi sehingga yang sebenarnya itu jelek tapi terus naik nilainya jadi tinggi. Yang semula itu rendah, lemah, menderita, sengsara, itu kan jelek sebenarnya awalnya. Tapi terus ditransvaluasi sehingga yang tadinya lemah, menderita, sengsara, kalah itu terus jadi tinggi nilainya. Sebenarnya kamu kalah itu kan jelek kalau kamu kalah. Tapi terus dikasih ditransvaluasi dari kalah jadi ngalah, itu kan terus seolah-olah tinggi kan. Enggak, sebenarnya itu tidak kalah, cuma ngalah aja. Kalau perang beneran, nah itu kan terus dia jadi tinggi. Menderita misalnya, itu kan sebenarnya lemah, dia kalah, menderita itu jelek, tapi terus ditransvaluasi jadi tinggi. Menderita itu kan cuma urusan dunia. Dunia itu tidak ada artinya, nilainya kecil dibandingkan akhirat. Loh, dia jadi tinggi, padahal itu semula rendah, jadi tinggi lagi. Jadi transvaluasi. Kok bisa? Ya bisa, moralitas itu memang bikinannya manusia kok. Makanya kenapa kalau analisisnya Abdul kan, kenapa Islam itu susah sekali bangkit? Antara karena mentalitas. Di Barat saya lihat banyak sekali Islam tapi nggak ketemu Muslim. Di Timur banyak sekali Muslim, aku nggak ketemu Islam. Itu pasti urusan mentalitasnya.
Jadi orang Barat mentalitasnya sangat Islami, progresif, maju dan seterusnya. Sementara yang Timur ini ya, susah sekali bangun. Sudah kalah tapi bikin sistem yang melegalkan bahwa kalah itu tidak apa-apa. Nah, itu yang berat. Biasanya kan, makanya kenapa Islam tidak bisa bangkit lagi? Karena setelah dia jatuh, Baghdad itu jatuh, yang subur malah tradisi Sufi. Kalau Sufi itu kan ya sudah, lillahi ta'ala, wallahu a'lam bishawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Biar aja orang Barat sekarang di atas, besok kita akan ganti naik ke atas. Kalau Barat karena dia mandiri, mumpung saya sekarang di atas, tak bikin sistem gimana caranya saya di atas terus. Dan itu yang terjadi. Kamu susah balik, sudah hampir 9-10 abad lebih kita tidak bisa bales Barat kita yang di atas. Kalau dulu Barat pinter kan, ketika Islam di atas dia ambil strategi dan kita terlena, mereka jadi di atas. Dan mereka sudah berpuluh-puluh abad di atas, kita masih belum bisa, kita yang ganti naik ke atas. Dan kalau dia bikin sistem yang melanggengkan mereka di atas, harusnya kita bikin sistem moral yang bisa bikin kita naik ke atas. Tapi mungkin karena kita sudah lama nggak bisa-bisa, akhirnya kita transvaluasi nilai. Kita bikin nilai yang di bawah pun nggak apa-apa, wong ini cuma dunia aja kok. Terus jadi gitu, nilainya dibalik sudah. Dan itu yang terjadi dengan mentalitas Tuhan dan mentalitas Buddha. Jadi yang tadi yang rendah-rendah, yang lemah, yang kalah, yang menderita, konotasinya jadi positif. Sementara yang berdaulat, yang mandiri, yang agung, yang kuat, yang jagoan, dianggap jelek. Itu namanya transvaluasi dibalik. Jadi kelanjutannya, ketika karena mereka tidak bisa mengarahkan kekuatan keluar, ada transvaluasi tadi. Akhirnya muncul ideologi ke dalam. Ideologi ke dalam itu yang batin-batin dianggap lebih baik daripada yang lahir. Jadi suara hati itu kan semua batin. Jadi kalah di lahir nggak apa-apa, yang penting kita menang di batin. Sehingga akhirnya terus yang terjadi sebenarnya, kalau pakai istilahnya Nietzsche, orang menipu dirinya sendiri. Setiap orang itu sebenarnya ingin sukses. Setiap orang itu sebenarnya ingin maju. Setiap orang itu sebenarnya ingin mandiri, ngatur dirinya sendiri, bahkan menguasai. Tapi dengan sistem nilai yang ditransvaluasi ini, dia sedang menipu dirinya sendiri. Nilai-nilai dasar kemanusiaannya, yang itu ingin sukses, ingin maju, ingin mandiri, direpresi sehingga yang tampil bukan dia. Yang tampil itu dirinya yang palsu, yang pura-pura. Dirinya yang ditutup-tutupi oleh sistem nilai yang ditransvaluasi tadi. Kalau bahasanya Nietzsche, dia menjadi manusia setengah hewan yang menyiksa dirinya sendiri. Dia seperti binatang laut yang hidup di darat. Jadi harusnya dia sadari bahwa aku itu binatang laut. Kalau kalah secara ini, yuk perang, ayo sama-sama ingin maju, maka kita tanding. Tapi kan enggak, kamu menipu dirimu bahwa oh enggak, kalah enggak apa-apa, oh enggak, yang kayak gini cuma ujian sementara, oh enggak, ya sudah, kamu sedang menipu dirimu. Jadi naluri kemanusiaanmu kamu singkirkan. Justru yang kesejatianmu sebagai manusia kamu anggap itu tidak manusiawi. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting rukun. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting damai. Sudahlah, nggak apa-apa. Dengan alasan-alasan ini kamu tangguhkan sebenarnya keinginanmu untuk maju, untuk menguasai, untuk mandiri. Malah nggak manusiawi. Sekarang kan banyak orang yang gitu kan, yang penting damai, tidak apa-apa. Yang penting rukun, yang penting harmonis. Jadi yang dipentingkan yang gini-gini. Biasanya yang bilang gini yang kalah. Kalau yang menang jarang bilang yang penting rukun, yang penting harmonis. Enggak, yang menang biasanya pinginnya ngatur. Dan yang diatur karena dia tidak berdaya, terus tidak apa-apa. Yang penting rukun, rasa gegeran. Terus tidak apa-apa, yang penting kita harmonis. Terus tidak apa-apa. Nah itu sebenarnya dia sedang mengingkari dirinya sendiri dengan transvaluasi nilai tadi. Nah,
Kenapa sih yang model kayak gini ini bisa bertahan dan bahkan dominan? Kalau katanya Nietzsche, ya karena dunia sosial budaya, bahkan dunia agama biasanya secara terus-menerus mensuplai fiksi-fiksi, ngasih narasi-narasi baru untuk melanggengkan transvaluasimu tadi. Jadi ya kayak ibu-ibu tadi loh, dia merasa ya di sini kemuliaanku, besok di surga aku akan disambut oleh. Jadi diciptakan narasi-narasi baru untuk melanggengkan ini. Biasanya sistem sosial yang bikin seperti itu, termasuk agama. Jadi dibikinkan cerita-cerita, narasi-narasi. Kalau kita sabar di dunia ini, besok di surga kita akan dibikinkan rumah yang terbuat dari emas. Kan mesti gitu. Dan terus kamu pengen kan punya rumah terbuat dari emas. Padahal ya buat apa di surga emas? Mau apa-apa kan kamu sudah punya sudah. Di surga kan segala keinginan itu sudah ada. Jadi nggak perlu rumah dari emas. Emasnya kan nggak bisa dijual kok. Dijual kan untuk kebutuhanmu sudah terpenuhi semua kok. Tapi narasi-narasi kayak gini yang melanggengkan itu. Agama misalnya, kalau kamu jeli sebenarnya Quran, hadis itu bilangnya misalnya tentang surga, tentang neraka itu cuma sedikit. Pokoknya di surga ada gini belakang. Hanya tafsirnya para ulama. Narasi-narasi yang dibikin tentang yang eskatologis ini biasanya mengarah untuk melanggengkan tadi, transvaluasi tadi. Sudahlah jangan gitu. Kalau kamu gitu, nanti di neraka kamu akan dipalu kepalamu sampai gitu. Nanti anumu akan dipotong pakai gunting sampai putus, terus balik lagi dipotong lagi, balik lagi dipotong. Kamu kejar habisnya apa Qurannya, kamu akan mati-matian bingung nyari apa ada. Anunya dipotong, balik lagi dipotong. Tapi itu kalau kamu lihat komik-komik surga neraka yang zaman saya kecil itu kan kayak gitu. Iya, narasi-narasinya itu yang neraka mengerikan. Di neraka itu semua alat pertukangan ada di sana. Loh ya kan, gergaji, palu, martil, alat-alatnya tukang rantai ada di sana semua. Dan itu untuk nyiksa kita. Besok kalau kita suka ngadu ayam, kita akan diadu oleh ayam. Kita suka ngadu jangkrik, kita akan diadu oleh jangkrik. Narasi-narasi kayak gini sering melanggengkan transvaluasi, melanggengkan mentalitas Buddha. Jadi kita bikin fiksi-fiksi sendiri yang menjebak kita sendiri. Banyak yang seperti ini. Dunia sosial juga begitu. Mungkin bikin narasi tentang jin, setan, genderuwo, bikin narasi tentang hati-hati di jangan gitu loh. Dulu emasmu kayak gitu, akhirnya mesti Pak Demo dulu melakukan itu. Jadi terus ada yang kayak melanggengkan sistem sosial, melanggengkan mentalitas yang juragan untuk juragan, yang budak untuk budak. Jadi tidak bisa maju-maju. Kalau dulu orang Indonesia mungkin punya mentalitas Tuhan, mungkin nggak perlu lama-lama dijajah oleh Belanda, nggak perlu lama-lama didominasi. Bahkan sampai hari ini, kalau kita semua punya mentalitas Tuhan, tapi karena kita mentalitasnya Buddha, jadi kita bisa menikmati tersiksa itu. Itu kan berat. Indonesia itu krisis mulai 98, kita masih enjoy aja, masih seneng aja. Karena memang konstruksi mental kita konstruksi mental yang Buddha, kalau katanya Nietzsche. Jadi bukan urusan tahan banting atau tidak tahan banting. Yang tahan banting itu juga semacam transvaluasi. Kamu disuruh yang tahan banting dong, tahan menderita dong. Padahal menderita itu jangan terlalu tahan. Kalau terlalu tahan, kamu nggak nyari obat. Kalau kamu alah cuma pusing kayak gini aja, kamu nggak nyari obat. Bila perlu kamu gampang sakit, biar serius nyari obatnya. Zaman dulu waktu krisis 98, semua negara segera ingin sembuh. Thailand, Malaysia, Korea itu semua segera ingin sembuh. Dan 2-3 tahun semuanya sembuh. Yang belum sembuh-sembuh itu Indonesia. Mereka tidak tahan menderita. Kita terlalu tahan menderita. Iya kan? Bahkan kita bingung kalau tidak menderita. Kan Loh, kita dijajah Belanda 350 tahun lebih, terus diganti Jepang. Begitu penjajahnya hilang, kita bingung dewe loh saat itu. Makanya bunyi proklamasi itu kan membingungkan. Hal-hal yang
apa pemindahan, mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, itu kan saking bingung bahwa lain-lain pokoknya diurusi mengko lah. Dan terus apa sih diurusi sampai hari ini juga tidak jelas, sampai kegeran sama teman-temannya sendiri, ada pemberontakan karena kita tidak jelas. Kalau nggak dijajah kita bingung, kalau nggak diatur kita bunek. Coba orang-orang sudahlah bapak-bapak bebas mau apa, mesti terus tanya, loh kita enaknya gimana loh pak, mesti gitu. Tidak bisa disuruh bebas karena sejak awal mentalitasnya mentalitas yang diatur, disuruh ngatur nggak bisa. Dan itu makanya kalau ikut Nietzsche, kalau pengen Indonesia ini sukses keluar dari krisis, pertama-tama harus digarap mentalnya. Karena kita ya kayak budak tadi loh, terus reaktif, balas dendam. Karena kita nggak bisa ikut mereka, kok enak mereka korupsi, aku nggak kebagian. Terus jadi kamu pada siapa aja suudon, karena gara-gara kamu nggak kebagian. Kalau ada orang baik-baik, kamu anggap, wah dia mesti pencitraan. Kalau ada orang jelek, dibicarakan orang tak Indonesia, yes. Mentalitas Buddha, ya termasuk suka gosip itu kan sebenarnya mentalitas Buddha. Kamu senang sekali kalau ada gosip baru, kalau ada berita baru. Itu namanya transvaluasi.